Pada bulan Oktober 2020 yang lalu baru saja diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Undang-undang ini adalah undang-undang pengganti dari Undang-Undang Bea Materai sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dengan diundang-undangkannya undang-undang baru ini, maka bea materai atas dokumen yang biasanya Rp6.000, ada juga yang Rp3.000, sekarang naik jadi Rp10.000. Meskipun undang-undang ini diundangkan Oktober 2020, tapi ketentuannya baru akan mulai berlaku nanti mulai 1 Januari 2021. Bagaimana undang-undang ini mengatur tentang materai, dokumen-dokumen apa aja yang wajib ditempeli materai? Bagaimana kalau kita lupa nempelin materai di dokumennya? Apakah dokumennya akan tetap sah? Kita akan membahasnya di video ini, tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa ngopi dulu sob. Sesuai Undang-Undang Bea Materai yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, materai adalah label atau carik yang bentuknya bisa ditempel atau bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang punya unsur pengaman, dikeluarkan oleh pemerintah yang gunanya untuk membayar pajak atas dokumen. Jadi singkatnya, materai ini adalah alat untuk membayar bea materai. Nah, bea materai itu sendiri adalah pajak atas dokumen. Dengan kita menempeli materai pada dokumen yang kita buat, maka kita dianggap sudah membayar pajak dokumen. Dokumen apa aja yang wajib dipajaki atau wajib dikenakan bea materai? Sesuai undang-undang, dokumen yang dikenakan bea materai ini adalah dokumen yang menerangkan suatu keadaan atau suatu kejadian yang sifatnya perdata. Misalnya dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, lalu ketika kita membuat surat keterangan atau surat pernyataan, ini juga merupakan dokumen-dokumen yang bersifat perdata karena menerangkan suatu keadaan hukum tertentu, dan karenanya dikenakan bea materai, jadi wajib ditempeli materai. Selain itu ada juga akta notaris termasuk salinan dan kutipannya, kemudian akta PPAT misalnya dalam pembuatan AJB, akta jual beli dalam transaksi tanah atau surat berharga, atau bisa juga dokumen lelang dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu tadi dokumen-dokumen yang menerangkan suatu keadaan yang bersifat perdata. Selain itu, dokumen yang dikenakan bea materai ini ada juga dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian hukum di pengadilan. Jadi kalau kita mau menyampaikan dokumen-dokumen sebagai alat bukti di dalam sebuah perkara di pengadilan, yang biasanya dokumennya itu adalah dokumen-dokumen fotokopi, maka dokumen-dokumen ini sebelum disampaikan ke pengadilan sebagai alat bukti juga harus dibayar dulu bea materainya atau pajak dokumennya. Materai itu sendiri menurut undang-undang ada beberapa jenis. Ada materai tempel seperti yang biasa kita gunakan, ada juga materai elektronik. Ini jenis materai baru yang mulai digunakan untuk mengantisipasi pembayaran bea materai atas dokumen-dokumen elektronik, dan ada juga materai lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Nah, jadi sekarang jelas ya hubungannya antara materai, khususnya materai tempel dengan pajak dokumen. Yaitu materai tempel adalah alat pembayaran bea materai atau pajak dokumen. Jadi dengan menempelkan materai pada dokumen yang kita buat, artinya kita sudah membayar pajak dokumennya. Nah, banyak juga orang yang sering salah mengira ya bahwa kalau dokumennya itu tidak ditempeli materai, maka dokumen itu menjadi tidak sah. Misalnya banyak orang yang sering bilang gini, dokumen ini sudah ditandatangani di atas materai. Seolah-olah dokumen yang ditandatangani di atas materai itu punya kekuatan hukum, sedangkan yang tidak bermaterai tidak punya kekuatan hukum. Benar nggak sih? Nah, ini sebenarnya pandangan yang agak keliru ya. Kalau sebuah dokumen tidak ditempeli materai, maka bukan berarti dokumennya itu menjadi
nggak sah. Bukan berarti sebuah kontrak misalnya nggak sah, tapi dokumennya belum bayar pajak. Dokumennya sendiri sepanjang memenuhi syarat-syarat pembuatan dokumen, syarat-syarat hukumnya sesuai undang-undang, tetap sah. Dan karena dianggap belum bayar bea materai atau pajak dokumen, maka dokumen itu bisa ditolak untuk kepentingan-kepentingan hukum tertentu. Misalnya kalau dokumen itu mau dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan tapi tidak ditempeli materai, maka pengadilan nanti akan menolak dokumen itu untuk dijadikan alat bukti. Untuk setiap dokumen itu hanya dikenakan 1 kali bea materai. Nah, kalau dokumen itu misalnya dokumen fotokopi, kemudian fotokopinya akan dijadikan alat bukti hukum misalnya, maka dokumen fotokopi itu dianggap sebagai satu dokumen yang mandiri, yang menjadi objek pajak tersendiri, dan karenanya tetap dikenakan bea materai. Nah, dalam penempelan materai ini kadang suka ada kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan misalnya begini, ini pernah kami alami juga di dalam praktek. Jadi ada pengusaha, 2 orang pengusaha, mereka mau kerjasama, kemudian mereka bikin dokumen kontrak, dan kontrak itu disediakan 2 kolom tanda tangan untuk pengusaha yang pihak pertama dan pengusaha pihak kedua. Akan tetapi di kedua kolom tanda tangan itu dua-duanya ditempeli materai. Ini juga sebenarnya bukan salah ya, tapi berlebihan aja karena untuk satu dokumen hanya dikenakan 1 kali bea materai, dan karenanya cukup ditempeli 1 materai saja di kolom salah satu pihak yang akan menandatangani dokumen tersebut. Untuk nilai tarif bea materainya sendiri sesuai Undang-Undang Bea Materai yang baru adalah Rp10.000. Ini bedanya dengan ketentuan bea materai yang lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, di mana tarif bea materai sebelumnya ada 2 jenis, ada yang Rp6.000 dan ada yang Rp3.000. Nah, karena saat ini kondisinya masih dalam masa peralihan dari undang-undang yang lama, undang-undang tahun 85 ke undang-undang baru tahun 2020, maka ketentuan tarif bea materai yang Rp10.000 ini baru akan berlaku nanti tanggal 1 Januari 2021. Jadi tarif Rp10.000 ini pengganti materai yang lama Rp6.000 baru mulai berlaku 1 Januari 2021. Untuk materainya sendiri, materai lama yang nilainya Rp6.000 dan Rp3.000 di tahun 2021 nanti juga masih bisa digunakan. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini masih memberi waktu peralihan penggunaan materai lama 1 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Dan karenanya berlakunya undang-undang itu sejak 1 Januari 2021, materai lama masih bisa digunakan sampai bulan Desember 2021. Oh ya, untuk penggunaan materai lama ini di tahun 2021 karena tarif bea materai sebenarnya adalah Rp10.000, sedangkan nilai materai lama itu ada 2 jenis, ada yang Rp6.000 dan ada yang Rp3.000, maka pembayaran bea materainya kalau menggunakan materai lama di tahun 2021, nilai total materai tempelnya yang dibubuhkan di dokumen itu minimal Rp9.000. Jadi kalau Anda masih menggunakan materai lama sejak 1 Januari 2021 nanti, Anda bisa menggunakan 2 materai sekaligus dalam satu dokumen, yaitu materai tempel yang Rp6.000 dan yang Rp3.000. Jadi totalnya Rp9.000. Tapi ini hanya untuk penggunaan materai lama saja ya, sepanjang tahun 2021. Nah, sekarang kalau misalnya Anda lupa menempelkan materai di dokumen Anda, ini banyak juga orang yang berpikir bahwa dokumennya jadi tidak sah karena tidak bermaterai. Bahkan kami pernah menemukan kasus di mana ada pengusaha yang lupa nempelin materai di kontraknya atau di perjanjiannya, kemudian dia berniat untuk memusnahkan kontrak itu dan membuat kontrak yang baru, katanya supaya bisa ditempeli materai. Masalahnya, sebuah kontrak yang sudah ditandatangani
artinya dia sudah punya kekuatan hukum, tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Apalagi kalau kontrak itu misalnya mengikat pihak ketiga, jadi ada pihak ketiga di situ yang terikat. Dan dengan tidak ditempelinya materai pada dokumen itu, maka ini bukan berarti dokumennya menjadi tidak sah. Sepanjang memenuhi syarat-syarat pembuatan dokumen ya. Misalnya kalau kontraknya memang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang, maka kalau tidak ditempeli materai bukan berarti kontraknya itu nggak sah. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa dilakukan pemeteraian kemudian atau di dalam bahasa prakteknya sehari-hari itu sering disebut dengan nasegelen, yaitu pemeteraian dengan cara pengesahan oleh pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemeteraian kemudian ini juga biasanya dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang biasanya dokumen fotokopi yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Di dalam pemeteraian kemudian ini, karena bisa dibilang dokumennya terlambat membayar pajak dokumen, maka tentu akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya adalah denda yang nilainya 100% dari nilai bea materainya. Kecuali kalau dokumen itu adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka ini tidak dikenakan sanksi administratif. Untuk melakukan pemeteraian kemudian ini caranya gampang aja. Anda tinggal datang ke kantor pos yang biasanya kantor pos besar di kota Anda dan minta kepada pejabat kantor posnya untuk melakukan pemeteraian kemudian atau bilang aja mau nasegelen dokumen. Dengan dilakukannya pemeteraian kemudian dan membayar dendanya, maka dokumen Anda yang tadinya tidak bermeterai menjadi sama seperti dokumen bermeterai. So, demikian Sobat Legal Access, informasi singkat ini mengenai kenaikan tarif bea materai baru dari 6.000 ke 10.000 berdasarkan Undang-Undang Bea Materai yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, mulai berlaku 1 Januari 2021. Dan bagi Anda yang masih punya stok materai lama, tenang aja, ini masih bisa dipakai sampai Desember 2021. Tapi kalau nilai tarifnya sendiri yang 10.000 ini sudah mulai berlaku 1 Januari 2021. Jadi nanti tahun 2021 kalau menggunakan materai lama, Anda harus menempelkan 2 materai sekaligus, bisa yang 6.000 dua-duanya atau bisa juga yang 6.000 dan 3.000, karena meski tarifnya 10.000, tapi untuk materai lama nilai minimalnya itu Rp9.000. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam membuat dokumen-dokumen legal Anda. Salam.